saya tidak boleh laporan kemana-mana, dan saya tidak boleh memviralkan, dan beliau menyampaikan komitmen akan bertanggung jawab penuh mulai penyembuhan, pemulihan anak-anak sampai tuntas. Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025, sekira pukul 10 saya dihubungi oleh gurunya anak saya, karena pada saat itu posisi saya lagi ada kerjaan di luar kota, menyampaikan bahwasannya ada insiden yang dialami oleh anak saya sehingga anak saya dibawa ke rumah sakit Siti Khadijah sepanjang Taman Sidoarjo. Nah, anak saya masuk jam 11, saya baru datang jam setengah 2. Pada saat saya baru datang itu dari pihak kesatuan. Kenapa saya menyebutkan kesatuan? Karena memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari kesatuan bernama Bapak Sutaji dengan pangkat perwira. Beliau menyampaikan yang pertama adalah permohonan maaf, yang kedua menyampaikan bahwasanya benar pada hari itu dan pada saat kejadian itu sedang berlangsung latihan tembak dari marinir. Terkonfirmasi ada 4 batalion di sana. Beliau menyampaikan di samping itu meminta kepada keluarga korban untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan saya tidak boleh laporan kemana-mana, dan saya tidak boleh memviralkan, dan beliau menyampaikan komitmen akan bertanggung jawab penuh mulai penyembuhan, pemulihan anak-anak sampai tuntas. Itu yang dijawab oleh beliau. Pada saat itu saya menyampaikan, saya menerima permohonan maafnya. Namun saya bilang untuk tanggung jawab kita bicarakan nanti Bapak, karena pada saat ini sangat riskan sekali ketika membahas tentang pertanggungjawaban. Biar saya fokus ke anak saya dulu. Oleh karenanya saya sebagai orang tua memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak saya. Di situ sebelum anak saya dioperasi juga ada beberapa orang-orang TNI, ada yang berseragam, ada yang berpakaian intel. Salah satunya adalah setahu saya beliau berpangkat melati, saya kurang tahu namanya. Beliau menyampaikan, kalau tidak salah Bapak Siregar, beliau menyampaikan meminta kepada rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, dan ngomong langsung kepada dokter yang rencana akan mengoperasi anak saya, Dokter Arif ortopedi, bilang diberikan pelayanan yang terbaik, obat yang terbaik. Kiranya di dalam rumah sakit itu tidak mensupport obat terbaik, dipersilahkan untuk ngambil obat di luar. Namun apa yang disampaikan oleh kesatuan sebagai perwakilan kesatuan tadi itu berbeda terbalik dengan apa yang sudah dilakukan kepada saya, karena anak saya ini terjadwal operasi jam 7:30 yang sekira disampaikan oleh rumah sakit operasi itu akan berjalan kurang lebih 2 jam. Saya mengantarnya masuk ke ruang operasi sekitar jam 7:30 malam. Lalu 35-40 menit kemudian saya dipanggil ke ruang operasi. Di situ saya ditemui oleh dokter yang memang beliau adalah orang kesatuan, memperkenalkan dirinya sebagai orang kesatuan karena memang pakai baju doreng pada saat itu. Beliau menyampaikan yang intinya adalah seolah-olah saya ini memanfaatkan kesatuan dengan mengambil kamar tipe VIP B. Di situ saya jelaskan bahwasanya saya mengambil tipe itu menyesuaikan kemampuan dan kenyamanan saya. Kalau saya mau, apa yang disampaikan oleh Bapak Siregar tadi pada saat di UGD, saya akan mengambil kamar yang terbaik. Tapi itu tidak saya lakukan karena saya berpikir, ya kalau akan di cover semuanya, kalau tidak, maka itu akan jadi tanggung jawab saya penuh. Makanya saya ngambil VIP B. Dan perdebatan yang terjadi di depan ruang kamar operasi itu membuat anak saya jadwal operasinya itu molor. Karena apa? Dia masuk jam 7:30, baru keluar jam 11:30. Ada beberapa jam yang membuat anak saya ini tidak segera ditangani, padahal kondisinya saat itu emergensi. Itu yang pertama. Jam 11:30 keluar dari kamar operasi, turun untuk foto rongsen. Foto rongsen itu tadi mungkin ini sambil saya
tunjukkan ini foto peluru. Ini ya, ini foto peluru yang ada di tangan anak saya. Ini foto peluru. Kebetulan pada saat itu ada 2 korban, anak saya dan temannya. Temannya ada di daerah punggung kanan bawah, tapi peluru itu turun ke pinggang. Ini pelurunya. Namun temannya ini tidak mencederai organ tubuhnya karena peluru ini menyarang di lemak. Namun anak saya ini kena tulangnya sehingga dia dipasang pen tepat di tengah-tengah. Jadi tangan kirinya ada pemasangan pennya. Nah, setelah foto rongsen ini baru saya masuk ke ruang perawatan. Saya disamperin sama seseorang. Beliau adalah Mayor Tri. Kenapa saya tahu beliau mayor? Karena memperkenalkan dirinya sebagai mayor. Namanya Mayor Tri. Yang pertama, izin untuk mengambil peluru yang sudah menyarang di tubuh anak-anak. Karena apa? Pada saat di IGD saya menyampaikan kepada dokter jaga untuk menyimpan baik-baik peluru tersebut. Perlu kami jelaskan dan tegaskan bahwa sejak menerima informasi kejadian tersebut, satuan bergerak cepat melakukan koordinasi dan pendalaman di lapangan, mengunjungi lokasi sekolah, serta memastikan kedua korban mendapat tindakan medis. Walaupun sampai saat ini belum bisa dipastikan bahwa peluru tersebut berasal dari Korps Marinir, masih perlu penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut. Bahwa kesatuan telah memberikan perawatan di Rumah Sakit Siti Khadijah berupa membiayai seluruh operasi pengangkatan proyektil, perawatan selama operasi dan kontrol lanjutan, serta